Pasien kita lihat dicek berarti tertulis dari program medis pasien ini harus dipasang kateter ya, dengan indikasi memang dia sedang fungsi ginjalnya, urine outputnya berapa jumlahnya dalam satu hari. Jadi dalam pemantauan untuk mengetahui jumlah urine output dikaitkan dengan kemampuan fungsi ginjalnya. Ya, berapa cc? Enggak lebih. Berapa sih? 25 ya? Iya 25 kan? 25 ya lah cukup. Ya kalau kurang ya udah berarti ini kita cairan buat fiksasi ya. Penelitian terbaru yang saya baca beberapa tahun yang lalu ya, lebih bagus tuh pakai udara katanya, karena udara tuh kan sifatnya mengambang ke atas, jadi nggak ada tekanan di sekitar lubang jaringan di pintu gerbang kandung kemihnya. Harus difiksasi 30 cc, 30 sampai 50 malah ya, 30 biasanya cukup ya. Ada tulisannya, kamu baca di sini, di setiap kateter ini ada angka berapa cc, itu menunjukkan berapa jumlah cairan atau udara yang harus kita masukkan untuk memfiksasi balon. Karena banyak banget komplikasi akibat pemasangan kateter pada laki-laki adalah trauma pada uretranya. Laki-laki kan uretranya panjang ya. Nah, ketika memasukkan kateternya nggak pakai pelit, squid on ya, maksudnya bersih saja cukup. Di sini ada pinset ya, ada klem buat ngeklem kalau nanti kateternya sudah terhubung dengan kandung kemih supaya tidak kemana-mana urinnya. Kita klem dulu sementara ya, itu klem, sarung tangan bersih. Kalau saya membersihkan ya, ya tentunya ini kita siapkan sesuai kebutuhan saja. Di sini ada di WDH daftar tiliknya, membersihin pakai sarung tangan bersih. Dan juga irigasi, saya siapinnya kateternya yang ada irigasinya ya. Ada 3 lumen, 3 lubang ya. Satu buat balon ini yang ada karet putih, kemudian yang tengah buat memasukkan kateternya, yang ini buat irigasinya. Oke, kita siapkan. Kemudian plester ya, terserah plesternya mana sih ya. Jadi karena nggak ada supit kecil, kita masukkan ini nanti dimasukin di bak ini aja, bekok ya. Bekoknya saya rasa cukup 1. Ya Pak, ini Pak, Bapak itu kita lagi memonitor, dokter juga sudah menyampaikan mau melihat fungsi tubuh Bapak seperti apa dengan melihat jumlah urin Bapak tuh seberapa banyak setiap hari. Tutup ya, kita mulai. Maaf ya Pak ya, alatnya udah kita bawa. Kita pegang. Maaf Pak, Bapak mau buka sendiri celana dalamnya? Bisa? Ya boleh Pak, silakan Pak. Buka sendiri kalau dia bisa buka. Oke Pak, baik. Ya, kemudian kita pasang. Boleh angkat. Kalau laki-laki sih potong aja. Ini juga kalau karena dekat boleh aja di situ, tapi kalau ini nggak usah, di sini aja biar cepat. Ini sarung tangannya bersih, jadi ya silakan aja, bebas aja makanya. Oke Bu. Kita isi ya. Oke. Baik ya, ini walaupun di backfit kan ini bisa steril gampang, jadi ini ujungnya steril. Boleh ditaruh di sini kalau contoh tadi di video kasak yang sudah dibasahkan, kemudian ini dia terlalu kecil ukurannya, jadinya pas ngelipet ya, ngelipetnya pas-pasan ya. Pak, saya siapin dulu ya Pak, buat saya mau ngebersihin dulu alat kemaluan Bapak nih. Saya lagi nyiapin kasanya.
taruh situ atau habis itu kan masalah. Yang penting kamu ngerti, ini kan tangan saya bersih, ini kan berarti bersih aja kan, berarti posisi yang misalnya ini masih steril, tadi waktu dibawanya itu steril, ujung ini yang harus kita pertahankan steril kan, kalau mau dipakai lagi, berarti kita naruhnya begini, gitu, boleh lah sih nggak masalah, tapi kita tahu, kita perjanjian sama diri kita nggak mau memegang daerah situ, gitu, jadi nggak usah terlalu panik. Oke, kita bersihin. Pak, saya bersihin dulu ya Pak, supaya nanti pas dimasukin aman. Oke Pak, ya. Dari bersih ke kotor, berarti dari meatus urinaris. 1, 2. Ya, oke, ya. Yang nggak dipakai terbang aja nih jari, supaya nggak kayak makan rujak. Makan rujak tuh gini. Nah itu nggak bener gitu ya. Makan rujak, set ya. Kita pertahankan steril ya. Oke, kayaknya bersih. Tinggal yang lubangnya lagi deh sekali lagi. Lihat tangan ibu ngelipat yang aman tuh yang ujung sini. Ya. Oke, ya kita bersihkan ya. Kemudian kita lepas sarung tangan kita. Santai. Ya. Ih, apa sih? Kemudian ini, ya. Nanti kamu belajar di CSSD. Di unit di OK ada unit steril. Sentral steril gitu. Nah, belajar di situ tuh bikin kasa. Ibu juga dulu begitu waktu belajar di RSM. Melipat. Jadi kalau narik ya tak. Ya. Kemudian ini begini. Ini begini. Ini dimasukin, bukan sembarangan masukin supaya aman. Tapi sisain ujungnya ikatannya begini. Tapi jangan keluar. Ya. Ini segini. Terus baru diplester ya, ada caranya ya seperti itu. Oke, baik, sekarang kita yang jauh dulu. Lihat, nggak boleh begini. Kalau saya tahu kamu paham tentang aseptik teknik, kita bukanya area yang memang harus steril, kita nggak terkontaminasi di situ ya. Kemudian yang jauh dulu, ini tarik. Ini nggak usah ragu-ragu ya, tarik, ini tarik, karena ini begini kita putar aja, mau boleh aja, yang penting dari bawah ya. Oke, saya hanya perlu area, lihat, perhatikan saya kerja nggak begitu ya, ketika saya perlu sampai di sini. Oke dah. Oke. Kemudian alat-alat kita masukkan. Ini kan sebenarnya ada di kantongannya lagi. Jadi kita buka, itu kita taruh. Tuh. Squid juga ada bungkusnya. Kita buka-buka. Maaf ya Pak, agak berisik sedikit. Taruh situ. Kemudian ini. Ya, ini yang luar dulu, nggak apa-apa, yang dalam belakangan ya. Kemudian ini bag ya, bag pasti divakum, pasti masih bagus ya, tapi oke lah, jangan kena itu. Kita buka-buka, kita deketin di sini aja, misalnya bukanya di sini kan, yang penting ini kan ya, berarti kita pakai logika aja. Habis ngambil dari kantongan bungkusan ini, kita yang penting suci. Ya, jangan sampai yang itu yang penting. Kok ini nggak penting? Ini Nggak penting. Itu yang penting sekali. Kemudian sarung tangan, ada yang satu keluar. NaCl nggak dituang, Bu? Oh iya, sarung tangannya kita masukin juga.
Ya kalau mau rapis kalian, oke, kita lihat dulu mana tangan yang mau dipakai sekarang. Tuh ya. Kemudian ini buat fiksasinya ya, boleh pakai ini atau ini 30 cc. Kita masukinnya oke ya. Kemudian kita pasang plester, kita potong plesternya dulu biar nggak repot. Oke, baik, kita mulai. Dapat sedikit, maaf, tapi yang penting yang di dalamnya. Ini right ya. Dua. Ini kita bisa pakai untuk membantu kita meletakkan area ini gini. Ini kan misalnya nih komnya cuman steril, tapi nggak dikasih apa-apa. Ini kita mau pakai ini untuk area steril. Kita bisa geser, tapi tangan kita begini. Kita megang dalamannya. Ya jangan luarnya. Ini tangan kita soalnya udah steril. Sayang, mahal ya kan. Ya. Nah kita taruh sini untuk alas kita. Supaya kalau nanti ada yang jatuh, ini masih oke, gitu ya. Oke. Kemudian ini untuk bolong. Ini udah ada airnya tadi kan, buat fiksasi ya. Ini buat nanti ngebersihin 2 kali aja. 1 kali juga boleh untuk nyatusnya di terakhir. Oke, kita mau mulai memasang kateter. Kita pasang di bolongnya. Masukkan. Sebetulnya ini juga buat megang kita, tahu susah. Ini ada 3 lubang ya kalau irigasi ya. Kalau kateter biasa 2 lubang. Ini jangan lupa gini nih. Kadang-kadang tadi jadi kesenggol lepas. Ya. Kemudian kita boleh buang di sini juga boleh, biar ini enggak terlalu banyak sampah. Jangan lupa kita hubungkan dulu ke sini dulu. Tadi mau sini. Sorry. Kita masukkan sini. Sorry. Oke, nanti kalau ada yang keluar aman. Kemudian kita masukkan jelinya. Tadi kan kita pengen yakinin dulu supaya lubangnya bersih ya. Sekali lagi, Pak, saya bersihkan sekali lagi. Nanti kalau nggak nyaman, tarik nafas panjang ya Pak ya, sekali aja mungkin. Oke. Pak, ini saya masukkan jelly supaya nanti dimasukkannya gampang. Rasanya agak dingin-dingin gitu. Enggak sakit kan Pak? Ya. Bentar ya Pak. Mohon maaf nih. Ya. Tunggu 1-2 menit. Udah oke ya. Ada sisa-sisa dikit sini keluar, kita ambil. Kita masukin sini dikit juga nggak apa-apa. Ya. Oke, kemudian baru kita masukkan. Pak, ini saya mau masukkan selangnya ya Pak ya. Nanti kalau sakit, sekali lagi Bapak boleh menghembuskan napas, keluarin ya. Sekarang saya mau masukin, Bapak tolong napas dalam, terus Bapak keluarkan. Iya, nanti masukin. Lepaskan lagi Pak. Oke. Ya. Gede. Putar, tekan. Baru kita lepas. Nah, balon untuk fiksasi.
Tadi kan udah keluar urinnya ya, udah keluar urinnya, kita masukin dulu 2 sampai 3 cm, ibu lupa. Udah keluar, ibu masukin 2 sampai 3 cm lagi tambah supaya jangan sampai itu balon di pintu gerbangnya atau bahkan di uretranya. Nanti jadi ada rembesan. Ada yang bocor jadi mengalir lewat sela-sela itu, ya. Oke, kita kasih ya, ini anggap di dalam kandung keping ya, pintu gerbangnya. Kita lepas, putar, dan ditarik lagi ya. Ya, selesai, sudah ya. Kemudian kita tarik sampai dia mentok, berarti dia di pintu gerbangnya. Kalau nggak ditarik lagi, dia nantinya bukan di pintu gerbangnya ya. Astagfirullah, Bu Dewi, Bu Dewi, Bu Dewi, Indri, Bu Dewi, Princess.